Neng, pada kesempatan kali ini silakan Neng melakukan coaching teknik frekuensi jerawat yang diamati ketika pembelajaran. Siap, Bapak. Permasalahannya apa? Permasalahannya mengenai ini apa namanya kemampuan siswa dalam teknik dasar menggunakan komputer. Selamat pagi Pak Ramdan, apa kabarnya hari ini? Pagi juga Bu, alhamdulillah luar biasa untuk kali ini. Baik, Gimana kabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Gimana nih persiapan rencana untuk supervisi nanti siang? Untuk persiapan, alhamdulillah Bu, untuk persiapan saya sudah menyiapkan mulai daripada PowerPoint-nya, media ajarnya, PP-nya, dan bahkan tempatnya sudah saya kondisikan gitu. Insya Allah untuk anak-anak sudah siap hari ini. Gitu. Memang saya akan mengikuti daripada jadwal pelajaran saya. Di kelas berapa nih Pak Ramdan? Rencana saya akan melaksanakan pembelajarannya atau observasinya di kelas 7 seperti Kelas itu. 3, oke. Sesuai jadwal pelajaran. Sesuai jadwal pelajaran yang telah Untuk berjalan. tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang nanti saya bawakan yaitu tentang bagaimana memahami siswa pada sistem perangkat komputer seperti itu. Di mana di sana ada dua sistem, yang pertama adalah hardware dan software. Gitu ya. Software dan hardware ini artinya anak akan memahami tentang alat-alat yang seharusnya atau tentang bahan-bahan alat-alat yang seharusnya digunakan pada saat nanti pelaksanaan praktik seperti itu. Wah, materi yang sangat luar biasa, bagus sekali Pak Ramdan ya. Terus bagaimana nih metode pembelajaran itu sendiri? Untuk metode saya akan menggunakan PJWA ya Bu. Soalnya itu nanti harus ada kerja kelompok di sana terkait anak harus memahami alat peralatan, input, ada proses dan output. Itu adalah suatu kesinambungan atau suatu kaitan erat di dalam sebuah sistem komputer seperti itu. Oke Pak Ramdan, saya ingin Pak Ramdan nanti memfokuskan kepada kelompok kepada masing-masing kelompok. Pengen Pak Ramdan memfokuskan ke kelompok seperti itu ya Pak Ramdan ya. Oke, sesuai dengan format pengamatan yang sudah saya berikan. Iya, siap. Siap Pak Ramdan ya? Oke, siap. Oke, lancar untuk amin. Oke. Selamat bekerja. Iya. Sama. Sudah mau jam 9 mau dimulai acara. Sembilan B tidak ada konfirmasi dari pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul atau melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa ya. Sebelum belajar seperti biasa dipimpin oleh KM. Silahkan KM-nya untuk melaksanakan berdoa ya. Silahkan. Ya, berat sebelum kita belajar baca doa di kelas. Selesai. Kepada Bapak Guru kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak lihat ya, ini ada yang tidak sekolah ya rupanya. Kira-kira siapa yang tidak sekolah hari ini? Yang tidak sekolah siapa? Oh iya, kemana itu? Fajri, kemana? Sakit, apa, izin, atau bagaimana? Sakit atau apa? Sakit ya, ada buktinya ya? Sudah. Oke. Terus siapa lagi? Siapa? Biasanya kemana dia? Sakit. Ada lagi? Siapa? Makan kemana? Oh apa? Udah ya, tidak ada lagi? Ya, oke. Yang tidak sekolah ya, yang sakit tadi 2 orang, yang alfa itu 1 orang ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semua. Ya, semoga yang sakit itu cepat sembuh dan bisa berkumpul
seperti biasa di ruangan ini ya. Sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran ya, Bapak akan menanyakan dulu terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari ya. Apakah di sini masih ingat pelajaran sebelumnya? Acungkan tangannya. Oke, silakan Neng. Apa Neng sebelumnya? Ya. Ya. Oke, masih ingat ya teman kita bahwa dulu kita sudah mempelajari yaitu tentang peralatan-peralatan yang terkait dengan pembelajaran informatika, gitu ya. Nah sekarang nanti kita akan melanjutkan tentang itu perangkat keras, terus lagi apa itu perangkat lunak, nanti akan dipelajari, gitu ya. Sebelum pembelajaran untuk menyemangatkan atau menghangatkan tubuh kita ya, ketika Bapak tepuk 1, kalian tinggal tepuk 1 gini ya. Tepuk 2 berarti kalian tepuk 2 kali berarti ya. Ketika Bapak bilang tepuk 3 berarti kalian menepukkan tangan 3 kali. Berarti gini. Ya. Oke? Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke ya. Terima kasih ya, kalian sudah konsentrasi ya. Mungkin ada beberapa yang konsentrasi kurang gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya game seperti itu kalian menjadi semangat ya. Oke, kita akan melanjutkan kepada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memperkenalkan dan mengetahui kalian tentang perangkat keras ya. Terus lagi kalian juga mampu memahami tentang perangkat lunak. Dan kalian juga harus memahami apa perbedaan daripada perangkat keras dan perangkat lunak. Bisa dipahami ya? Ya. Kita akan memulai ya. Ini ya. Sini ya. Sistem komputer atau dinamakan dengan perangkat keras gitu ya. Sistem ini artinya adalah bagian-bagian yang terpenting di dalam sebuah komputer yang satu dengan yang lain maka mempunyai kesinambungan atau saling dari satu yang lain komponen ini akan menjadikan satu yang dinamakan komputer ini ketika satu-satu komponennya itu bekerja dengan secara aktif gitu ya. Ini ya. Ya. Ini ya tujuan pembelajarannya ini ya. Sudah tadi Bapak sampaikan. Nah, ini ya. Pengertian sistem komputer ya. Apa itu sistem komputer? Nanti Ya. nah kesana Nah, ini ya. Yang dinamakan sistem komputer itu seperti ini. arahin kayak gini. Nah, ini ya. Di situ nanti bisa. Sistem komputer adalah dari bahasa Inggris atau komputer yang artinya menghitung ya. Menghitung kamu data jangan masukan, memproses, nanti ada kerja memproduksi dan kelompok. penyimpanan sekunder. Nah, ini adalah kayak gini deketin yang yang suruh di kita dari situ aja arahin. perkenalkan Ya, sebelum cari yang bagus. Nanti ini ke alat-alat atau yang dinamakan dengan laptop yang kalau sekarang itu ya lebih canggih. Dulu komputer itu besar ya, besar. Mungkin sebesar Apollo-Mari ya. Apollo-Mari besar sekali ya. Dan ketika dibawa-bawa susah ya. Kalau sekarang kan udah cukup mudahnya. Kenapa? Karena si komputer itu kecil. Bahkan ada yang sekecil ini bahkan kita dan handphone ini adalah bagian daripada komputer ya, bagian dari komputer. Kenapa handphone ini dikatakan bagian dari komputer? Ini canggihnya luar biasa ya. Apapun yang kita tidak ketahui ketika masuk atau memegang yang dinamakan smartphone ini, maka kalian akan merasakan akan terjawab gitu ya. Bahkan serumit apapun ketika kita tadi memegang ini ya, alat bantu yang dinamakan dengan komputer ini atau komputer bagian terkecil ini, kita akan memudahkan gitu ya. Bahkan
dikatakannya juga ini adalah sebagai smartphone ya. Jangan sampai kalau yang pegang kita adalah smartphone, kitanya tidak smart-smart, jangan sampai seperti itu ya. Apalagi yang dipegangnya adalah puluhan juta, tapi kita tidak memahami ya apa yang kita pegang seperti itu ya. Kita lanjut ya. Nah ini ya. Nah, di sini adalah sistem komputer terdiri dari dua bagian, ya. Bagian apa? Bagian yang terpenting. Ada yang dinamakan hardware, ada yang dinamakan software. Ini adalah satu kesatuan, ya. Bahwa hardware itu adalah kalau diibarati dalam tubuh kita adalah raganya. Kalau misalnya software adalah jiwanya atau ruhnya. Nah, di dalam komputer seperti itu, ya. Nah, ini satu kesatuan yang sangat penting. Ya. Dan apabila di antara hardware atau software yang rusak, maka si komputer tersebut otomatis tidak akan berjalan seperti itu ya. Tidak akan berjalan ya. Nah, ini adalah perangkat keras. Coba siapa yang mau membaca? Ini perangkat keras itu apa? Seperti apa? Ibu. Nah, ini di sini komponen fisik daripada komputer gitu ya. Kalau perangkat lunak seperti apa? Neng, ini coba dibacakan, yaitu program perangkat keras gitu ya. Kalau yang ini yang dinamakan perangkat keras adalah komponen fisik daripada komputer. Apa itu? Yang kelihatan sama kita ya. Apa itu monitornya, terus lagi misalkan keyboardnya, pokoknya yang intinya kita pegang, yang kita bisa lihat, yang kita itu bisa pegang gitu ya. Berbeda lagi dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu yang ada di dalamnya itu berupa program ya. Kalau misalkan di dalam HP ini ya, di dalam HP ini apa itu perangkat lunak? Nah, yaitu macam-macam di sini ada YouTube ya. Terus lagi selain itu apa lagi? Di dalam HP ada apa lagi? Google. Terus lagi ada apa lagi? Ada aplikasi apa lagi? Biasanya di dalam HP ada aplikasi apa lagi selain daripada tadi YouTube? WhatsApp, benar. Apalagi? Game, apalagi? Facebook, betul. Apalagi? Nah, itu semua ya yang dinamakan dengan aplikasi atau dinamakan dengan software. Ketika kita memegang HP ini mahal sekali, tapi di dalam tidak ada softwarenya. Bisa guna nggak? Tidak akan guna ya, meskipun harganya puluhan juta ya. Gitu ya, seperti iPhone-nya. Di dalamnya tuh ada WhatsApp. Ini ya, selain daripada sistem komputer ini, yaitu yang pertama yang berikutnya itu tentang input output ya. Jadi kita input ini berarti apa? Yaitu untuk masukkan sebuah data. Sedangkan output adalah untuk mengeluarkan setelah data tersebut setelah kita proses. Ya, tuh ya. Nih ya, apa saja alat input itu? Ya, apa saja alat input itu? Ini di dalamnya. Silakan, siapa yang membantu Bapak? Tuh, boleh. Ini alat input itu apa? Baca dulu. Di depan ini apa? Alat input itu seperti apa ini? Keyboard, terus apa lagi? Ada lain-lain ya. Kalau output, siapa yang mau membantu Bapak? Boleh. Siapa, Neng? Ini apa saja, Neng? Layar. Terus apa lagi? Printer, terus apa lagi? Speaker, terus lagi dan lain-lain ya. Nah, ini semua adalah alat untuk memasukkan sebuah data dan mengeluarkan sebuah data yang telah kita proses ya. Input yaitu keyboard ya. Ketika kita akan mengedit atau menginput daripada data-data tersebut, maka akan kita melaksanakan pengetikan ya menggunakan keyboard. Ya, ketik semua ya. Setelah beres lalu kita cek ya di mana, di monitor ya. Yang berikutnya ada scanner ya. Scanner ini untuk apa? Yaitu untuk memotong atau untuk menyalin daripada apa yang kita akan salin ya. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam data tersebut ya. Kalau misal kamera sama ya untuk memotong atau memvideo ya. Dan sebagainya ya, ada barcode kemarinnya, terus lagi apa lagi?
ada barcode, ada stick dan sebagainya, ada mikrofon. Nah, itu adalah alat-alat yang dinamakan dengan input. Ya. Kalau output apa? Tadi ya, setelah kita diproses datanya, ya, data-datanya setelah kita proses, maka si output ini akan memperlihatkan tampilan di dalam sebuah monitor. Sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan? Kalau tidak sesuai, silakan diedit kembali ya. Kalau printer artinya apa? Yaitu untuk mencetak. Ketika kita setelah selesai melihat daripada hasil-hasil daripada pengeditan tadi, maka akan dilihatkan atau akan dicetak. Maka hasilnya akan seperti ini. Inilah hasil dari yang pengeluaran data atau output dari printer. Ini ya. Ini ya. Kalau speaker kira-kira apa yang dikeluarkannya? Kira-kira apa yang dikeluarkan dari speaker? Ular? Oh ya, suaranya. Bukan ular ya, tapi suara. Ya. Suara apa? Yaitu suara-suara yang ketika kita mainkan atau kita play di dalam sebuah komputer. Ya. Kalau kita memutar musik maka keluarnya musik. Kalau kita memutar sebuah film maka yang keluar pun adalah suara-suara film. Itu akan membantu kepada kita alat output ya. Dan lain sebagainya ya. Dari sebagainya sekali. Ini ya. Ya. Nah, ini ya. Atau penyimpanannya ke penyimpanan sekunder. Saat ini ponsel pintar atau smartphone telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang terkecil tuh ya. Kejawab ya bahwa handphone kita itu ya adalah komputer terkecil. Ya, jadi kalian itu sudah pintar sebetulnya ya, sebelum Bapak berbicara komputer itu bahkan kalian itu sudah tahu. Bahkan kalian itu sudah memegang, mau tidur dipegang dulu ya. Sesudah tidur kalian pegang kembali. Itu yang dinamakan dengan IT atau komputer terkecil itu ya. Canggihnya luar biasa ya. Oke. Nih ya. Ada lagi yang dinamakan perangkat keras ya. Atau dinamakan dengan hardware. Tadi ya sudah diperjelas. Nah, ini diperjelas lagi ya, pengertian alat keras atau hardware. Nah, ini ya, yaitu apa ini perangkat keras itu tadi? Siapa yang mau bacakan lagi? Coba bantu nih bacakan lagi. Perangkat keras adalah ya. Proses ya, memori dan penyimpanan. Nah ini ya, yang setelah tadi Bapak bacakan ini adalah komplit atau full dari pengertian apa itu perangkat keras ini ya. Ada di sini input, ada output, dan ada proses, dan ada penyimpanan. Bahkan penyimpanan yang saat ini yang sangat populer yaitu penyimpanan menggunakan cloud ya. Jadi cloud ini tidak ada istilahnya misalkan, wah HP saya rusak, di situ penyimpanan foto-foto yang bagus, foto-foto yang keren gitu ya. Foto-foto terpilih saya hilang semua. Kenapa? Karena misalkan handphonenya hilang. Tapi ketika penyimpanan menggunakan cloud atau menggunakan Google Drive, meskipun hilang, meskipun dicuri orang, meskipun kegilas mobil ya, HP kita akan aman ya. Kalau masih ingat apa yang dinamakan dengan password daripada Google Drive tersebut ya. Tuh ya. Sudah paham ya ini perangkat keras sekarang? Soalnya ini sudah full ya kita memahaminya. Nah, ini ya. Ini ya sudah jelas tadi yang kita bacakan ya. Yang kita bacakan ini ada perangkat input. Tuh ya, ada keyboard, ada scanner, ada barcode, ada mikrofon ya. Ini adalah piranti-piranti yang dimana kita gunakan ketika ingin memasukkan sebuah data gitu ya. Nah, ini tuh ya. Ini ada mouse ya. Mouse itu ada beberapa jenisnya tuh ya. Ada wireless, ada juga menggunakan kabel ya. Ini kedua alat ini ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Kalau yang ini ya, yang wireless itu
sampai kapanpun ini bisa digunakan. Ya, artinya tidak ada batasan waktunya. Gitu ya. Kalau yang ini yang atas, ketika habis baterainya maka tidak bisa digunakan. Itu ya kelebihannya, kekurangannya. Kelebihannya bagaimana? Ya untuk awil-awilnya tidak terlalu panjang. Gitu ya. Kalau itu harus pakai kabel gitu ya. Kalau ini cukup digunakan tanpa adanya kabel-kabel yang menghalangi kepada aktivitas kita. Tapi tadi kekurangannya ketika habis baterainya otomatis kita tidak bisa menggunakan. Ya. Nah ini yang katakan MOS ya. Tetikus itu seperti ini ya. MOS atau tetikus ya. Nah ini ya. Yaitu untuk pointer atau posisi mouse akan menunjukkan ke suatu objek. Jadi ketika kita akan memilih aplikasi apa, yaitu dengan bantuan ini kita akan ditunjukkan kepada aplikasi yang kita akan gunakan. Ya. Nah, yang kedua keyboard ya. Nah ini keyboard itu bermacam-macam ya. Keyboard itu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga seperti ini ya. QWERTY, ada yang seperti ini juga, dan ada yang menggunakan scan seperti ini ya. Semakin canggih sekarang ya bentuk-bentuk keyboard ya. Nah ini ya, scanner ya. Scanner digunakan untuk memindai dari sebuah penjalinan data dari kertas berisi grafik atau gambar dan sebagainya. Dipindai ya. Akan terlihat lebih sesuai dengan apa yang kita ide ya. Nah ini bentuknya ya, gambarnya seperti ini alatnya ya. Tapi kalau sekarang insya Allah ya, kalau HP kita sudah menggunakan smartphone, di smartphone juga terus terguna di alat dia. Soalnya terus saya tinggal download scannernya ya di dalam Play Store gitu ya. Nah ini joystick ya. Seperti apa itu joystick? Nah ini ya. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan. Ya. Jadi ini adalah alat untuk memainkan sebuah permainan. Ya, alat-alat bantunya, ya, alat bantunya. Nah ini mikrofon ya. Mikrofon untuk apa? Yaitu nanti untuk memasukkan suara menjadi penanti ini digunakan untuk memasukkan suara ke dalam sebuah komputer. Jadi kalau kita ingin merekam ya, maka menggunakan mikrofon. Dalam komputer tersebut sudah terdapat di dalamnya ya. Ada mikrofon, ada speaker. Nah, ini seperti contohnya seperti ini ya. Biasanya ini adanya di mana ini? Di masjid biasanya ada ya yang seperti ini. Nah, barcode ya. Nah ini barcode. Siapa yang mau membacakan ini barcode? Coba baca barcode naon tak? Barcode reader adalah ya. Barcode yang tercetak menggunakan kode komputer dengan format data yang sederhana. Nah, biasanya barcode ini digunakan di mana, Kak? Biasanya digunakan di di Sualayan, di Alfa, kalau di sini ya di Indo, ya ini ada ya. Tapi kita tidak akan bisa menggunakan ini kalau tidak membuat yang dinamakan dengan barcode ini ya. Kalau sudah membuat barcode ini, semua di-scan dengan menggunakan alat ini ya, otomatis akan muncul dalam komputer. Kebayang sekali ya kalau di Indomaret atau Swalayan yang segitu banyak sekali ya barang-barangnya kudu hafal, luar biasa gitu ya. Jika yang hasilnya juga tidak akan sanggup kayaknya seperti itu ya, mabur seperti itulah ya. Tapi dengan bantuan alat ini mudah ya. Sekeranjang besar pun si kasir tidak pusing ya. Tinggal cukup apa sih? Tempel ya, tempel itu barcode-nya langsung. Mak, ini sudah jadi ini 50 juta lembar belanjanya gitu ya. Karena menggunakan alat ini. Kalau tidak ada alat ini, luar biasanya harus menghitung coba pakai kalkulatornya bagaimana gitu ya. Tapi dengan ada ini, alat ini luar biasa. Coba apa masuk itu banyak tuh kali punya barang ya. Mie juga bermacam-macam, ada mie rasa ayam, mie rasa sapi, mie rasa bebek, rupa-rupa ya.
Ada nggak rasa bebek? Oh nggak ada ya, tidak ada di barcode-nya ya. Saking macam-macamnya itu si kasir dengan mudahnya dia tersenyum aja. Ini Pak, oh iya, tip tip tip. Oke, ini jadi berapa Pak? 1.200 gitu ya. Langsung bayar ya. Punya itunya ATM-nya punya langsung tempel langsung beres gitu ya. Nah ini alat-alat yang membantu. Ya. Kebayang sekali kita ya kalau tidak ada seperti ini. Luar biasa ya. Ini ya yang dinamakan dengan barcode. Nah, ada juga alat pemroses seperti apa? Ini ya alat pemrosesnya. Nah ini ya ada yang dinamakan dengan apa RAM ya atau Intel. RAM dan Intel ini adalah Intel ini adalah sebagai otaknya, sedangkan RAM ini adalah untuk menyimpan nanti. Artinya untuk menyimpan sebuah apa namanya aplikasi-aplikasi. Makanya kalau misalkan laptop kita atau HP kita nggak meresponnya, molongo ya, punaunya HP ya, HP kita digeser-geser tidak mau disentuh ya, dibalikin tidak bisa ya. Akhirnya apa? Ini kepenuhan di sini yang di dalam RAM-nya. Tidak mau memproses dia, tidak mau merespon ya. Jadi mau itunya. Ya seperti kita itu ya. Ketika misalkan Neng coba beliin sayuran ke Mang Ato, Neng beliin sendal ke Bi Wewen, Neng beliin layun ke Palampang, Neng beliin buah ke Mang Yoyo. Kita berangkat mau? Bu, sekali dengan serentak kita paling pusing, paling juga kita menantu itu mama itu gimana sih kita sayang sama aku gitu kan ya. Sama laptop juga aplikasi game, aplikasi apa-apa dimasukkan di dalam komputer kalian ya. Maka apa yang terjadi ya komputernya ngeblank sama ya, pusing, mungkin orang pusing gitu ya. Kalau mau bisa lereng mah harus menangis gitu ya, tapi tidak bisa, ini adalah perangkat. Kalau itu nggak blur aja gitu ya, putih ngeblank atau misalkan hitam gitu ya. Nah itu adalah tandanya dia itu sedang menangis, gitu ya. Tidak ada air matanya kalau yang begini ya. Tapi ditandakan dengan apa? Dengan adanya black atau dengan adanya putih seperti itu ya. Tuh. Ya, sudah barusan. Nah, ada RAM, ada ROM ya. RAM itu gunanya untuk apa RAM? Siapa yang mau membacakan RAM? Ya, baca RAM itu. Itu RAM di depan. Baca kan? RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data. Sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Jadi ini adalah penyimpanan sebuah aplikasi. Sedangkan ROM adalah untuk menyimpan sebuah data. Ya, data. Kira-kira yang dimaksud dengan data itu seperti apa? Cung. Siapa yang sudah masih ingat atau sudah tahu? Data itu seperti apa? Berupa apa itu data? Berupa apa? Berupa feed, video, terus lagi apa lagi? Data teh. Apa? Foto, betul. Terus lagi apa lagi? Dokumen. Nah, itu adalah data-data yang bisa disimpan di dalam RAM, ya. Dan ketika RAM ini habis atau penuh, maka tidak akan merespon lagi ya si laptop ataupun komputer tersebut, ya. Ini ya. Nah, ini alat-alat output ya. Nah, ini yang disebut dengan monitor itu seperti ini ya. Ini akan menampilkan daripada apa yang kita telah dibuat atau diinput di dalam sebuah komputer ya. Nah, ini yang dinamakan dengan monitor, ini yang dinamakan dengan printer, dan ini yang dinamakan sepeda. Tuh ya. Itu tadi ya, ingat ya, ada dua, ada software, ada hardware ya. Terus lagi ada pemroses, ada alat lagi untuk output sebuah data ya. Oke, sudah dipahami? Sudah? Kalau sudah dipahami, Bapak mau tanya dulu atau silakan kalian bertanya dulu. Silakan bertanya dulu terkait dengan yang Bapak pelajari. Neng, ada yang tanyakan nih? Pak? Ya, Pak, pertanyaannya.
siapa yang mau bertanya? Yang bertanya tentang pembelajaran tadi? Ya, oke, siapa namanya? Namanya siapa? Ya, sok silakan. Nah, ini teman kalian ada yang menanyakan lagi ya. Kira-kira apa sih itu fungsi dari MOS? Ya, kira-kira siapa yang mau menjawabnya? Oke. MOS adalah alat transportasi untuk menunjukkan progres apa yang perlu dilakukan. Nah, ya. Jadi MOS ini tadi yaitu alat untuk menunjukkan apa program apa yang akan kita pergunakan. Ya, setelah kita ditunjukkan dengan MOS tersebut, maka kita akan otomatis bisa membukanya dan bisa menggunakannya. Gimana jawaban temannya, kelas? Wah, oke ya, 100 ya. Ada lagi yang bertanya lagi? Bertanya lagi? Itu contoh apa itu? Contoh daripada alat elektronika. Ya, ini mah sudah apa namanya sudah luar biasa ya, sudah bisa menjelaskan alat peralatan alat informatika. Ada televisi, ada apa lagi? Radio, ada lagi komputer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penunjang ya. Kebayang sekali ya kalau misalkan di zaman era globalisasi pada saat ini kita tidak menggunakan atau kita tidak punya handphone ya. Waduh, luar biasa ya. Gitu ya, luar biasa sekali. Ya, akan otomatis tertinggal. Ya. Yang lain bisa menjelajah, sudah mengetahui bagaimana Irak sekarang, bagaimana Kalimantan, suasana misalnya di daerah Jakarta bagaimana ibu kota sekarang ya, di mana letaknya. Tapi dengan adanya handphone, adanya televisi, kita meskipun adanya di Ciwaru di sini ya, otomatis kita tahu atau tidak? Tahu ya, di mana kira-kira letak ibu kota sekarang? Di mana? Ayo, di mana ibu kota sekarang? Yang baru itu di mana? Hah? Ya, Nusantara. Di di Sulawesi ya. Nah, itu dari mana ya? Dari apa namanya informasi atau alat, yaitu alat informatika. Coba sekarang tidak punya alat ya, kita tidak tahu punya presiden Bomo apanya. Siapa presiden kita sekarang? Prabowo. Nanti setelah Prabowo siapa? Gibran. Dan siapa lagi itu teh? Gibran wakilnya atau calon presidennya? Wakil. Kalau calon presidennya Pak Naon? Gemuk aja Pak Naon? Pak Prabowo. Nah itu ya, itu hasil dari apa? Kita melihat daripada adanya alat informatika. Ya, gak kita mau pemungutan suara di Jakarta perlu ke Jakarta. Ada kekumahaan ya. Gitu ya. Cukup melihat atau mendengarkan di rumah saja. Kita tahu semuanya. Ya. Yang itu alat-alat yang telah disampaikan sama yang tadi ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Untuk apa sih kita mempelajari informatika? Nah, untuk apa sih Pak? Kita ini mempelajari alat informatika. Ya tahun. Ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Sebelum mau jawab. Ya boleh. Siapa nih? Apa nih? Nah, itu ya. Untuk memudahkan aktivitas kita di zaman era globalisasi ini. Kita kan belanja sekarang sudah beralih, betul? Dulu kalau mau beli itu harus ke pasar, ya, harus ke Suwalayan, gitu ya, harus ke Supermall, gitu ya, harus ke apa namanya ke Jogja, gitu ya. Nah sekarang tidak, ya, tinggal menggunakan apa, handphone, benar ya? Tinggal mengklik apa yang dinamakan dengan itu aplikasinya Lazada atau Shopee. Nah, klik bisa kita ingin punya baju yang keren, dengan klik di situ maka akan muncul dan otomatis si barang tersebut ketika dibayar otomatis barang tersebut akan datang. Ya, mudah kan? Mudahnya, ya. Kalau barang pusing, ya, kalau pusing-pusing, tinggal gunakan alat IT bisa, gitu, ya. Tinggal buka apa yang kita inginkan, gitu, ya. Terus lagi kita kalau punya banking atau bank ya, itu cukup mudah. Kita gunakan aja M-banking atau mobil banking. Kita mau transfer misalkan ya, mau transfer ke nenek misalnya. Neneknya adanya di Papua, sedangkan kita berada di Ciwaru ya. Tidak usah ke ATM ya, cukup menggunakan handphone tersebut. Kita kirimlah nenek di Papua
dengan uang tersebut misalkan sebesar 1.000. Nek, saya tadi sudah kirim transfer nenek lewat HP atau m-banking saya sebesar 1.000. Ada nggak nek? Iya. Oh ada nih, terima kasih. Itu nenek mau diberikan literasi, misalnya cukup 2 gitu ya. Nah itu yang mudah, nggak usah ribet-ribet harus ke mana sampai dan sebagainya. Gitu ya. Ada lagi yang bertanya lagi? Sudah ada? Oh, kalau sudah tidak ada, silakan kalian bergabung untuk membuat 5 kelompok. Silakan. Oh, bergabung nih. Pak kita Neng, apa Neng? Oh. Ya. Neng aja. Neng aja. Nah ini ada tugas ya, Bapak ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian berpikir atau menyerap daripada pembelajaran yang Bapak pelajari. Sok. Ayo. Kelompok ya. Oke. Kita kelompok mana? Coba menggunakan lakuin iya kakin jadi mana kalau kami deh kami sama semuanya silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah di bagian semuanya, KBD-nya sudah. Nah itu ya. Nah di situ tugas kalian adalah tinggal menceklis, ya menceklis saja. Di situ ada alat-alatnya, ada komponennya. Misalkan yang pertama nomor 1 adalah resin. Resin ini adalah alat apa? Apakah alat input? Apakah alat proses? Apakah output? Atau strong atau penyimpanan? Ingat checklist. Misalkan yang pertama ini adalah alat proses, berarti yang dicek bisa di alat proses saja. Ya. Silakan ya. Ya tugasnya hanya menceklis saja ya. Tuh ya. Seperti yang di bawah itu speaker itu alat apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Apakah alat output, alat proses, alat input atau alat penyimpanan? Kalau untuk penyimpanan. Tinggal checklist ya di situ. Silakan kalian berembuk. Ya, boleh silakan tulis. Checklistnya 1. Nah, misalnya yang nomor 1, misalnya alatnya proses, berarti checklistnya di proses, ya. Silakan. Oke. Nah, ini kan ada ini ya. Ini namanya piranti ya. Ini apa? Termasuk apa? Input atau proses atau strong. Misalkan ini adalah proses, jadi yang checklistnya menjadi silakan saja. Salah satu. Silakan. Udah dipahami ini tugasnya? Tinggal menyeklis saja, ini ya. Seperti ini kan. Mikrofon. Apa input, proses, output, strong. Ya. Silakan dicek saja, ya. Dicek saja. Silakan tinggal checklist. Nah, output atau strong. Silakan. Tinggal checklist saja, tugasnya tinggal menyeklis saja. Ini ya semua sampai dengan nomor 10. Ini kan ini apa namanya? Edika, ya. Edika itu strong ini artinya penyimpanan. Sampai semua 10-nya ya, 10-nya. Silakan kalian diinikan. Bapak kasih waktu ya sekitar 30 menit, dipersilakan untuk dikerjakan. Kalau yang sudah nanti dipresentasikan di depan ya.
output. Kalau ini namanya speaker. Kalau yang ini keyboard. Udah berapa? Oh. Dipersilakan kelompok 1 untuk menampilkan ya. Kita yang lain tolong diperhatikan untuk menyangga temannya kalau misalkan ada yang belum pas ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Maka yang lain diam dan memperhatikan ya. Waalaikumsalam. Ya, akan mempresentasikan apa hasil kerja kelompok. Silakan ditunjukkan. Yang satu itu apa, alat apa namanya? Loh, ke teman-temannya disebutkan yang keras ya. Ya, untuk itu termasuk kepada kategori apa? Proses ya, oke. Yang kedua itu apa? Ya, itu untuk strom atau penyimpanan. Oke. Terus lagi berikutnya. Ya. Ya, output, filter. Oke. Untuk apa? Output. Tuh. Terus apa lagi? Hadis untuk apa? Alat yang digunakan untuk tolong yang lain digunakan ya. Ya, ROM atau penyimpanan. Tuh. Drawing pad untuk apa? Untuk alat input. Tuh, ya. Terus apa lagi? Digunakan untuk benar. Berikutnya keyboard ya. Untuk apa itu? Tuh, terus apa lagi? Oke, ya, oke. Yang kelompok 1 barusan ya. Tanggapannya bagaimana? Udah setuju dengan jawabannya atau dengan kerjanya itu sudah sesuai atau belum? Kalau yang belum itu apa di bagian mana? Kalau yang sudah berarti alhamdulillah ya. Sudah belum ya teman-teman? Sudah. Berarti sudah ya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Silakan duduk lagi ke kelompoknya. Silakan kelompok 2. Nah, jualannya harus keras ya. Waalaikumsalam. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan Presentasikan hasil kerja. hasil kerja kelompok kami. Silakan. Yang pertama, proses ya, termasuk alat proses ya, prosesor itu ya. Itu lagi apa lagi? memonitor Memorikan apa? Penyimpanan. Tuh. Lagi. ketiga ada filter termasuk alat
ada keyboard yang termasuk alat output kesimpulan dan joystick yang termasuk alat output. Yang ke-10 ada speaker yang termasuk Untuk alat output. Ada yang tidak sesuai? Bagaimana ini hasil kerjanya untuk kelompok 2? Sesuai? Oke, ya terima kasih. Untuk kelompok 2 silakan untuk kembali ke kelompoknya. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 3 silakan. Suaranya yang keras ya. Ya, suaranya kedengaran. Hasil kerja. Yang pertama apa? Alatnya. Prosesor. Digunakan. Kalau silakan yang lain diperhatikan ya. Digunakan untuk sebagai penyimpanan atau strong. Termasuk kategori output. Yang keempat ada mikrofon, termasuk dalam bagian input. Yang kelima ada memory, termasuk dalam bagian strong. Yang keenam ada drawing pad, termasuk dalam bagian input. Yang ketujuh ada termasuk dalam bagian strong. Yang kedelapan ada keyboard, termasuk dalam bagian input. Yang ke-9 ada termasuk dalam bagian input. Dan yang terakhir ada speaker, termasuk dalam bagian output. Ya, ada yang bisa nggak? Tidak ada. Silakan ya, sesuai berarti ya. Silakan kembali ke kelompoknya. Yang terakhir kelompok 4 silakan. Kelompok 4 siapa? Sudah selesai. Bapak siapa aja sok? Ya. Silakan Rio. Berdua. Enggak apa-apa, yuk. Ada yang bacakan ya? Iya. Jangan. Yang malu-malu lahnya. Malu makan kucing. Oh. Ya. Ya silakan. Salam dulu ya, salam dulu. Nah, ya. Ya. Kamu sekalian ya. Ya. Presentasikan nanti saja. Prosesor. Itu sebagai alat betul. Betul. Ya. Ya. Ya betul. Terus apa lagi? Mikrofon. Ya betul. Ya. Betul. Oke. Terima kasih ya. Oh, barusan Bapak sudah ini ya, dengarkan dengan anak-anaknya dengan kelompok-kelompok yang masuk ini yang sudah memahami ya bahwa alat-alat yang sudah dideteksi sama kalian bersama kelompok sudah betul ya, sudah sesuai apa yang seharusnya
output pemrosesan ataupun penyimpanan itu semua sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, Bapak diminta ya untuk satu orang untuk merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa? Merefleksikan artinya apa namanya itu? Hasil dari pembelajaran ini seperti apa? Ya. Coba sekarang mau melihat perwakilannya. Perwakilannya siapa? Ya. Oke ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran yaitu terkait dengan sistem komputer ya, sistem komputer. Nanti dari dari kelompok-kelompok sudah Bapak lagi nilainya bagus ya, sudah pada paham semua ya. Silakan ini di antara kalian ya untuk memberikan refleksinya. Silakan, Jung, siapa yang mau ngasih refleksi pembelajaran ini? Oke, silakan, Neng. Oke, ya sama-sama ya. Terima kasih kepada teman kalian yang sudah mewakili daripada kalian semua ya. Bapak ingatkan ya untuk pembelajaran yang akan datang ya di minggu depan kita akan mempelajari tentang pengolahan data ya. Mulai dari sekarang kalian dipersiapkan atau kalian cari-cari dulu ya pemahamannya tentang pengolahan data itu seperti apa. Silakan pergunakan alat peralatan informatika kalian di rumah ya. Oke, siap semuanya? Ya. Untuk itu Bapak mohon maaf ya apabila ada kata-kata atau tingkah Bapak yang kurang berkenan di hati kalian ya. Silakan karena ini sudah berakhir ya, dipimpin lagi untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk pulang. Dipersilakan. Ketua kelas apa? Siswa dalam arti mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru kita memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dadah ya untuk semuanya. Bapak tinggalkan kelas ini ya. Selamat siang Pak Ramdan, gimana nih tadi setelah melakukan supervisi bersama siswa, apakah Pak Ramdan merasa bagaimana? Apakah kelihatannya sangat seru sekali saya lihat. Siang juga Bu, alhamdulillah sambutan anak antusias sekali ya terhadap pengajaran saya. Oke, saya juga melihat antusias mereka sungguh luar biasa ya terhadap pelajaran TIK itu ya. Jadi terutama Pak Ramdan sebagai gurunya juga sangat menarik bagi mereka dan mereka juga kelihatannya sangat senang sekali belajar bersama Pak Ramdan gitu ya. Saya melihat banyak siswa yang sangat antusias sekali ya, terlebih juga Pak Ramdan menggunakan metode pembelajaran juga sangat tepat gitu. Jadi mereka juga belajarnya sangat luar biasa, menyukai pelajaran Pak Ramdan itu. Oke, terima kasih Bu. Gitu ya. Oke, tapi di ini nih Pak nih ada beberapa catatan yang menjadi catatan bagi saya selama saya menjadi Iya, tapi enggak begitu gimana gitu lah ya. Sejauh ini sangat luar biasa, keren lah, bagus gitu lah. Gimana nih Pak Ramdan, nggak apa-apa nih saya? Tidak apa-apa Bu, justru saya akan belajar daripada kesalahan itu dan insya Allah setelah saya mengetahui kesalahan-kesalahan itu saya selalu akan ditingkatkan lagi Bu, atau menjadikan catatan saya ya pribadi bahwa itu adalah hal yang kurang menarik atau kurang baik dan itu semua insya Allah saya akan perbaiki lagi. Sebetulnya catatan dari saya sih hanya ini aja sih. Bapak itu harus lebih banyak meluangkan waktu terhadap beberapa kelompok. Jadi selain daripada salah satu kelompok, tapi per individunya pun harus banyak ada pendekatan itu sih Pak. Jadi koreksi saya hanya itu. Jadi
pendekatan per individu kelompok. Iya, iya. Seperti itu. Jadi intinya mah harus lebih detail lagi ya, detail lagi gitu ya. Detail lagi. Oke, terima kasih Bu atas konfirmasi ya atas kekurangan-kekurangan itu, dan insya Allah saya pribadi akan meningkatkan ya, atau istilahnya mah ingin lebih baik lagi daripada yang sudah saya lalui tadi. Oke. Nanti Pak Ramdan bisa menggunakan perbaikan berdasarkan hasil pengamatan saya nanti ya. Iya, siap Bu, siap. Mengadakan perbaikan berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi. Siap, siap. Seperti itu ya. Saya berharap di pembelajaran berikutnya Pak Ramdan akan jauh lebih baik. Amin, amin, Bu, amin, amin. Ya, terima kasih sekali lagi ya kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya, dan itu semua menjadi catatan di diri saya untuk merubah ke lebih baik lagi. Lancar, sukses Pak Ramdan. Amin, Keren amin, banget amin. ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Beneng telah melaksanakan coaching dengan aplikasi lewat. Bagaimana Beneng? Bagus sih Pak, alhamdulillah. Tadi setelah ngobrol dengan Pak Ramdan yang saya coaching, beliau merasa sangat terbantu dengan adanya coaching dari saya. Terus kemudian permasalahan yang beliau ungkapkan juga ternyata hanya sedikit inilah ya, perlu perbaikan sedikit, tapi Pak Ramdan di sana sudah mendapatkan solusinya sendiri Pak. Terima kasih Beneng.